terkait pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya. KPK menggelar konferensi pers guna menyampaikan tindak pidana lain yang diduga dilakukan Lukas berdasarkan hasil pengembangan penyidikan kasus suap dan gratifikasi sebelumnya pada Senin petang. Dalam konferensi pers ini, KPK menampilkan barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari 81 miliar rupiah, mata uang asing berupa 5.100 dolar Amerika Serikat, dan 26.300 dolar Singapura. Uang tunai yang bernilai fantastis ini ditumpuk berjajar di depan meja KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, uang ini merupakan barang bukti dari dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi dari seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua serta tindak pidana korupsi lainnya. Untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui aset recovery, KPK menyita sejumlah aset yang dimiliki Lukas NMB. Uang KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset sebagai berikut. Uang tunai, yang pertama uang tunai senilai 81 miliar 628.693.000 rupiah. Yang kedua, uang senilai 5.100 dolar Amerika. Yang ketiga, uang senilai 26.300 dolar Singapura. Selain uang tunai dalam berbagai jenis mata uang, KPK juga menyita beberapa aset milik Lukas dengan jumlah total mencapai 144,7 miliar rupiah. Di antaranya adalah sejumlah apartemen di Jakarta, Hotel Grand Royal Angkasa di Jayapura, serta beberapa bidang tanah di berbagai daerah seperti Jakarta, Papua, dan Jawa Barat. Lalu ada 2 emas batangan 1 kilogram dan koin emas bertuliskan Property of Mr. Lukas, serta aneka perhiasan berupa liontin dan cincin emas. Selain itu, 5 mobil milik Lukas NMB juga ikut disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini belum akan berakhir. KPK masih terus melakukan pengembangan atas dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang dilakukan Lukas dan kroninya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah, gratifikasi, dan suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Di antaranya, Lukas NMB sebagai Gubernur Papua periode 2013-2023, Rianto Laka, Direktur PT Tabi Bangun Papua, serta Gerius One Yoman, yakni Kadis PUPR Papua. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV.